Pernahkah kamu stuck di meja kerja berjam-jam, mata perih, kepala panas, tapi ide yang kamu cari malah kabur? Terus, begitu kamu pindah ke tempat random lain, ide itu cering, muncul begitu aja. Ini yang disebut fenomena toilet epiphany, dan sangat umum terjadi, guys. Ini bukan cuma tentang lega fisik, ini tentang strategi otak yang kita anggap remeh. Kita diajari gaspol 24/7, padahal otak kita punya siklus rahasia. Jangan pernah merasa bersalah lagi karena melamun atau scroll TikTok di sela-sela kerja. Di episode kali ini, Imaji Bebas akan membuktikan bahwa momen-momen chill itu adalah mind hack paling penting untuk kreativitas. Kita bongkar ilmu saraf di balik epiphany dadakan ini. Intinya, gini, otak kamu punya dua mode kerja yang saling benci. Mode fokus, CEN, dan ada mode default network, DMN. Mode fokus, CEN, si analis yang tugasnya menganalisis, menghitung, dan kerja keras. Ini bagus, tapi terlalu kritis. Dan ada mode default network, DMN, creative hub kita. DMN ini ibarat maintenance time di server otak kamu. Ketika sedang fokus keras, CEN, analis kamu mengunci gudang ide. Dia bilang, lagi sibuk, jangan ganggu. Tapi ide brilian itu seringkali hasil koneksi antara data lama dan data baru, koneksi yang hanya bisa dibuat saat analis itu tidur. Momen di toilet, saat mind wandering, itu adalah momen kamu otomatis switch ke DMN. Disitulah gap kritis itu tertutup dan ide-ide yang terpisah tiba-tiba klik. Pertama, beban kognitif rendah. Aktivitas seperti mandi, cuci muka, atau di toilet adalah kegiatan autopilot. Kamu nggak perlu mengeluarkan energi mental. Karena kamu nggak menggunakan resources mental buat hal-hal detail, otakmu secara otomatis mengalihkan energi itu ke DMN. Bayangkan DMN sebagai whiteboard mental. Saat kamu sedang fokus keras, whiteboard itu penuh dengan to-do list dan tekanan. Begitu rileks, whiteboard itu bersih, dan DMN bebas memainkan semua informasi yang baru masuk. Ini adalah konsolidasi bawah sadar yang perfect. Jadi, jeda pikir itu bukan malas. Itu adalah waktu wajib bagi DMN untuk merapikan gudang memori kamu. Kedua, frekuensi alfa. Ini adalah tuning frekuensi otak kamu. Saat sedang stres atau fokus, mode beta, sinyalnya berisik. Sulit dengar ide dari DMN. Saat kamu rileks, seperti kena air hangat di kamar mandi, otak kamu memproduksi gelombang alfa. Gelombang alfa itu smooth dan kuat. Dia adalah jembatan yang menghubungkan ide-ide jauh. Penelitian membuktikan, kondisi alfa ini membuat otak berada di zona hipnosis ringan, tepat di antara sadar dan tidur. Posisi ini adalah sweet spot terbaik untuk munculnya wawasan baru. Mind hack ini menunjukkan output terbaik kamu datang bukan dari tekanan, tapi dari ketenangan. Ketiga, hadiah dopamin, the eureka moment. Otak kamu kecanduan hal-hal baru. Saat ide A dari memori lama tiba-tiba ketemu ide B dari input baru, itu adalah jackpot. Momen eureka itu memicu pelepasan dopamin yang memberimu sensasi wow dan membuat koneksi itu mudah diingat. Ini adalah cara otak kamu bilang, ini penting, save segera. Jadi, gimana cara memicu epiphany ini di tempat manapun yang kamu inginkan? Cuma 5 menit distraksi rendah, doodling acak, berjalan rileks tanpa distraksi gangguan, sambil meregangkan otot ringan, atau natap luar jendela. Tujuannya, matikan analis, hidupkan DMN. Ini adalah strategi imaji bebas yang paling mudah. Kamu nggak perlu stres untuk jadi kreatif. Yang kamu butuhkan cuma jeda. Guys, intinya, ide brilian muncul saat kita mematikan analis dan membiarkan server otak kita chill. Beri waktu pada dirimu untuk diam dan melamun sebentar. Komen di bawah, ide paling gila apa yang pernah kalian dapat di tempat random. Jangan lupa subscribe Imaji Bebas untuk main hack chill lainnya. Sampai jumpa di jeda pikir berikutnya.